Shalom, selamat pagi semua. Salam komando. Ada sukacita hari ini? Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Saya yakin bagi kita semua yang hadir di ruang Zoom maupun yang hadir di channel YouTube, kami sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Omi Loana Pesi. Begitu bagi hambanya Ibu Pendeta Omi Loana Pesi, kami mempersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih saya boleh hadir di Menara Doa Segala Bangsa. Dan semuanya kelihatan bersukacita sudah diurapi Tuhan saat kita memuji menyembah Tuhan. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yehezkiel Hebron yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga kepada Ibu Moren yang telah menghubungi saya. Terima kasih luar biasa, Tuhan Yesus sangat baik. Perkenalkan nama saya. Ya, nama saya adalah Ibu Naomi Loana Pesi, tetapi biasa dipanggil Ibu Omi. Dan saat ini saya melayani sebagai Ketua Taman Doa Rumah Pengorbanan yang biasa disingkat TDRP atau disebut juga House of Sacrifice Prayer Garden yang berada di Jalan Jambu 35, Pancoran Mas, Kota Depok. Sampai hari ini saya masih melayani pekerjaan Tuhan di situ, dan sedikit saya menyaksikan bahwa ketika kami dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan pada tahun 1993, saya dan suami masih bekerja di sekuler. Dan ketika Tuhan memanggil kami untuk melayani di satu gereja di Sawangan, Depok, maka kami taat saja mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan sambil bekerja, sambil melayani, terus belajar, dan akhirnya Tuhan memanggil suami saya sebagai pendoa syafaat dan kemudian menjadi ketua departemen doa di gereja kami. Dan ternyata Tuhan juga memberikan karunia buat saya sebagai pengajar. Dan anak saya hanya satu, laki-laki, dan dia juga Tuhan panggil untuk menjadi imam musik. Dan tahun 2011 dia telah menikah dengan seorang worship leader juga. Dan puji Tuhan luar biasa, pada bulan ya, saya lupa tanggalnya, 2015 bulan Januari, suami saya dipanggil Tuhan, ya, dia mengakhiri pertandingan imannya di usia 66 tahun. Dan kemudian saya diminta untuk melayani di Taman Doa yang telah dibangun dan dibuka pada bulan September 2015. Dan saya mau taat saja, ya, walaupun rasanya waduh apa bisa begitu ya. Tetapi ternyata kalau kita mau taat, Tuhanlah yang menuntun kita. Apa yang kita anggap tidak bisa, Tuhan jadikan itu semua mungkin. Dan akhirnya saya menerima, dan sampai hari ini saya melayani di Taman Doa Rumah Pengorbanan. Dan kalau saudara ingin untuk mengetahui tentang Taman Doa Rumah Pengorbanan ini, saudara bisa buka YouTube dan saudara ketik saja Taman Doa Depok, atau juga Facebook saudara bisa tulis House of Sacrifice Prayer Garden. Jadi saudara bisa melihat di sana. Sekarang ini di masa pandemi kami masih terbatas ya, tidak membuka bagian-bagian yang agak tertutup seperti kamar-kamar doa. Jadi hanya bagian luar saja yang dibuka. Kami harus tunduk kepada peraturan pemerintah, sehingga sampai hari ini tamu-tamu yang datang juga kami agak membatasi. Ya, begitulah sedikit kesaksian tentang saya. Dan mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini banyak orang di dunia ini, di seluruh
seluruh dunia mengalami masalah yang akibat dari COVID-19. Tetapi saat saya berdoa untuk menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan taruh, ya, karena semua kita adalah pendoa, umat Tuhan semua adalah pendoa, dan Tuhan taruh bahwa ada dua kata, yaitu integritas pendoa. Saya akan buka PowerPoint saya biar lebih jelas bagi saudara. Ya, sebentar. Saya akan share screen itu. Ya, mana dia? Sebentar saudara ya. Oh. Share screen. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Coba saya lihat dulu. Ya. Share screen. Ya. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Oke, Bu. Sudah ya? Ya, Bu, sudah. Ya, Sudah, sebentar. maksimal. Oke. Balik Jadi ya, mana ini Oh, agak tertutup ya di sini slideshow. Ya. Ini dia. Jadi inilah integritas pendoa. Saya percaya semua kita sudah sering sekali mendengar tentang integritas ya. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan atau mengulang kembali sedikit saja tentang integritas. Ya, definisi integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berbicara tentang mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran. Ya, kalau menurut Kamus Istilah Teologi Westminster adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian maksud saya dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dan juga kalau dalam etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Puji Tuhan, saya percaya semua kita mengerti tentang integritas ini, dan kita sering juga mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup bagi setiap orang percaya. Itu sangat betul. Tetapi apakah Tuhan mendengar setiap doa kita? Saya percaya juga Tuhan pasti mendengar. Seperti tadi yang Bapak Pendeta Yeskel mengatakan bahwa Tuhan mendengar doa kita, tetapi tentunya waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Amin. Jadi saudara, tetapi kadang-kadang kita berdoa tetapi kok belum dijawab-jawab ya sama Tuhan. Apakah Tuhan mendengar? Dan apakah Tuhan menjawab doa kita? Ya, saya percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Ya, mari kita akan melihat dulu firman Tuhan yang mengajarkan kita sebagai berikut. Mazmur 24 ayat 3-5 yang berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi saudara, firman Tuhan ini sedang mengajar kita, jika kita ingin menghampiri Tuhan, ya, untuk menyampaikan permohonan-permohonan doa kita, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan itu ada di tempatnya yang kudus. Dan untuk mencapai atau untuk menghampiri Tuhan, dikatakan kita harus bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Nah,
ini juga berbicara tentang nanti kalau Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita yang kita kenal dengan rapture. Nah, ini juga merupakan syarat untuk kita boleh diangkat oleh Tuhan. Tidak mudah memang karena kita masih hidup di dunia ini, hidup masih daging ya, walaupun roh kita penurut, tetapi kedagingan kita kadang-kadang membuat kita sering sekali jatuh dalam kelemahan-kelemahan. Untuk itu Tuhan mau supaya kita bersih tangan dan murni hati. Bersih tangan artinya bagian luar kehidupan kita. Murni hati itu bagian dalam dari kehidupan kita. Jadi bagian dalam dan bagian luar dari kehidupan kita harus seirama maksud saya ya, harus connected. Jadi saudara, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus keluar dari hati kita yang murni. Hati kita yang murni tentunya hati yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, sudah pasti saudara, roh manusia kita termeterai dengan Roh Allah. Dan tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menyobek meterai itu kalau kita tidak mengizinkannya. Jadi hati kita terus dipimpin oleh Roh Kudus sehingga menjadi murni, dan tentunya apa yang kita lakukan, tindakan kita, sikap kita harus bersih, ya, harus suci karena Allah kita kudus. Sehingga waktu kita berdoa, Tuhan pasti mendengarnya. Hanya tunggu jawabannya saja. Nah, kemudian tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Nah, saudara, penipuan sekarang sedang marak di dunia ini. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, seluruh hidup kita harus melihat bahwa ada Yesus di dalam kita. Ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita harus serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada hawa nafsu, berbagai-bagai hawa nafsu yang ada di dunia ini. Kalaupun sempat jatuh dalam dosa, ya, sempat jatuh hidup dalam segala nafsu-nafsu dunia ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita bisa bangkit lagi, mohon pengampunan dari Tuhan, kemudian kita berbalik dari jalan-jalan yang salah, dan kemudian sungguh-sungguh menyesal atas segala dosa yang kita lakukan, dan waktu kita mau kembali, Tuhan menyucikan dosa-dosa kita. Amin. Dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, tidak bersumpah palsu tentunya mengingatkan kita pada hukum moral, ya, untuk tidak mengucapkan kata-kata dusta atau bersaksi dusta atau bohong. Dan kalau kita bersaksi, tentunya bersaksi dari apa yang kita alami dan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Jadi ini yang Tuhan mau, karena kalau kita melakukan itu, maka saya percaya hidup kita pasti dipulihkan, hidup kita diubahkan, dan akhirnya setiap doa-doa yang kita naikkan, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Nah, sebagai umat Tuhan, ya, apalagi sebagai pendoa, supaya kita memiliki pribadi yang berintegritas, maka teladan apa ya yang harus kita ambil atau kita lakukan atau kita ikuti? Dan mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tadi, kita sudah jawab, bersih tangan dan murni hati tadi ya. Dan teladan apa? Teladan yang pertama. Teladan yang pertama adalah kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Perintah Tuhan Yesus tentunya ya. Di Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita semua tahu tentang perumpamaan ini, tentang hakim yang lalim, di mana seorang janda mengajukan perkaranya kepada hakim yang lalim ini, yang tidak mengenal Allah. Tetapi hakim ini terus menolak, tetapi janda ini terus tidak jemu-jemu, dia mengajukan permohonannya untuk dibebaskan atau dibenarkan.
Dan akhirnya karena hakim yang lalim ini merasa terganggu dan akhirnya dia membenarkan atau dia menjadikan perkara janda itu, ya dia dibebaskan. Dan apalagi Bapa kita yang di surga, saudara. Bapa kami yang di surga, dia selalu mau menjawab doa kita jika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini perintah Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi murid Tuhan, pasti kita juga mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan buat kita. Amin. Dan kemudian mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan Yesus memberikan teladan. Dalam Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada saat itu Yesus sedang berdoa karena dia akan, ya kalau di dunia sekarang dikatakan manajemen personal ya. Nah saudara, Yesus mau memilih murid-murid sebagai rasul-rasulnya. Dan untuk itu dia harus berdoa semalam-malaman. Apakah kita juga melakukan seperti Yesus lakukan? Saya percaya hari-hari ini juga kita terus berdoa, bahkan berpuasa, dan apa yang Yesus lakukan pasti juga kita sudah meneladani, walaupun kadang-kadang ya ada juga absennya. Tapi tidak apa saudara, kita terus maju semangat untuk terus berdoa. Haleluya. Nah, kemudian teladan yang harus kita ikuti yang pertama yaitu teladan dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Kita tahu Tuhan Yesus adalah the man of integrity, ya. Kalau kita melihat karakternya dan cara ia berinteraksi dengan berbagai pihak, itu harus kita pelajari, kita lakukan, kita ajarkan kepada semua orang percaya. Ya, Yesus itu adalah manusia juga Allah 100%, manusia 100%. Saat dia datang ke muka bumi ini, dia memberikan teladan yang luar biasa buat kita. Teladan yang utamanya adalah kasih, belas kasihannya luar biasa kepada semua orang. Ya, termasuk kepada orang-orang yang berzina, orang-orang jahat. Dia melakukan mujizat, rendah hati. Kalau saudara lihat gambarnya, dia sedang mencuci kaki murid-muridnya. Dan Yesus adalah benar-benar the man of integrity. Dia tentunya jujur, dia tentunya sangat mengasihi semua orang, memberi makan banyak orang, menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Dan kita sudah membacanya semua di kitab Injil. Nah saudara, di firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus tentunya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup seperti Kristus telah hidup, maka kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Amin. Apakah ada gangguan? Oh, sudah ya. Oke. Puji Tuhan. Kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, saudara, sudah pasti ya, sudah pasti kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita, sudah pasti maka roh kita akan semakin kuat, semakin menyala-nyala, seperti pendoa hari-hari ini terus berdoa ya. Di masa pandemi ini ada jutaan orang yang berdoa di seluruh dunia, di semua benua di dunia ini ya, karena kita sudah merasakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Roh yang hidup ya, Roh Kudus itu yang ada dalam kita membuat hidup kita semakin hari diubahkan jadi bukan saja menjadi manusia baru, terus bertumbuh dan semakin meningkat kapasitas rohani kita. Dan kalau kita sudah menerimanya semua karunia yang Tuhan berikan, maka kita juga harus mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengerjakan keselamatan itu dengan cara apa, saudara? Yang sudah kita terima, kita kerjakan keluar dari dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang boleh melihat Yesus ada di dalam kita. Dan kalau banyak orang sudah mengenal Yesus, sudah pasti
maka banyak orang juga diselamatkan. Haleluya. Nah, saudara, itu yang pertama. Jadi Yesus harus menjadi teladan bagi kita. Kita harus memiliki karakter seperti karakter Yesus. Mendengar tentang deklarasi yang tadi dari Menara Dua Segala Bangsa, luar biasa ya, sangat militan, dan itu benar-benar karakter Kristus ada di MDSB ini. Biarlah semua umat Tuhan, semua pendoa yang ada di Menara Dua Segala Bangsa ini dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Kami perlu belajar. Amin. Kami perlu belajar banyak. Ya, puji Tuhan. Dan kalau kita sudah mengenal karakter Tuhan Yesus, sudah pasti saudara dan saya mau melakukannya. Haleluya. Dan kemudian karakter yang berikutnya atau teladan yang berikutnya, kita tahu cerita tentang Daniel. Kita juga harus memiliki ya karakter seperti yang Daniel miliki. Apa saja karakter Daniel ini? Ya, kita sudah tahu ceritanya kalau saudara membaca di kitab Daniel ya, di pasal 3 dia mengalami dapur api dan lolos, Tuhan tolong, mujizat terjadi, Daniel memiliki kepintaran yang luar biasa. Dan di Daniel 6 juga Daniel ini juga mengalami hal yang dahsyat ya. Daniel 6 ayat 4 saya bacakan, maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil ya, para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Pada saat itu yang memerintah adalah Raja Darius, karena kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan kembar yaitu Media Persia, dan saat itu pada zaman itu dipimpin oleh Raja Darius. Dan Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi juga di sana. Oh, luar biasa ya. Saya percaya kita semua juga kalau memiliki roh yang luar biasa, Tuhan juga akan mengangkat kita, Tuhan akan pakai kita lebih dahsyat lagi. Ya, karena Roh Kudus yang mengurapi Daniel sehingga membuat dia menjadi pandai, ya bahkan di usia 80 tahun pikirannya masih tajam dan kemampuannya belum memudar. Ya, di ayat yang kelima dikatakan kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bahkan di ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi saudara, iblis sering sekali mencari kelemahan kita. Dia tahu kita mungkin tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, ya, tetapi dia tahu ya kita suka memuji menyembah Tuhan. Dan dia kadang selalu mengintimidasi anak-anak Tuhan. Tetapi saya percaya kalau kita memiliki roh yang luar biasa seperti roh Daniel, maka pasti kita diberikan hikmat yang luar biasa, pikiran kita, kemampuan kita, walaupun sebagai pendoa ya banyak yang usianya sudah lansia, ya, atau juga yang masih muda, siapapun kita Tuhan pakai dan Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Jadi jangan pernah menyerah, tetap semangat ya. Tetap semangat apapun yang terjadi, kelihatannya kok enggak selesai ini Covid ya. Tetapi biarlah kita tetap setia saja. Haleluya. Dan kemudian di ayatnya yang ke-8 dikatakan semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa
atau manusia kecuali kepada raja Tuanku ya, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, kita tahu cerita ini saudara, di mana Daniel dia tidak pernah takut, dia tidak pernah menyerah ya, sekalipun dia mengalami bahaya, dia tidak pernah takut, dia tetap berdoa, bahkan dia terus melakukan kebiasaannya berdoa 3 kali sehari menghadap kepada bait suci. Ya, waktu dia mendengar di ayatnya yang ke-11 bahwa surat perintah telah dibuat oleh Raja Darius, ya maka dia berdoa. Dan orang-orang yang membuat mufakat jahat tadi, mereka sempat-sempatnya datang ke rumah Daniel untuk memata-matai dia, dan mereka lihat, dia berdoa 3 kali sehari, dan akhirnya mereka melaporkan itu semua kepada raja, dan Raja Darius saat itu terpaksa mengeluarkan peraturan itu. Ya, di sini dikatakan sekalipun Daniel menyadari bahayanya, ia tidak membiarkan apapun menghalangi dirinya memanjatkan permohonan-permohonannya kepada Allah. Keputusan raja tidak menyebabkan Daniel menjadi gentar sehingga mengubah kebiasaannya berdoa 3 kali sehari. Jendela-jendelanya tetap terbuka ke arah Yerusalem, di mana bait suci pernah berdiri. Ya, kalau saudara baca 2 Tawarim 6:21 itu doa Salomo, dan dikatakan, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu dan Kuni. Begitu juga dengan kita saudara. Apa yang terjadi dengan Daniel ini juga terjadi kepada anak-anak Tuhan, ya orang-orang percaya di seluruh dunia. Ya, ada aniaya yang dialami, kemudian juga intimidasi, belum lagi karena kekuasaan, perebutan kekuasaan, belum lagi karena perbedaan antara ras, golongan, agama. Ini sedang dialami juga oleh anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Dan luar biasa, Tuhan memberikan perintah untuk kita supaya terus berdoa. Ya, Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya di era teknologi yang canggih saat ini ya Tuhan, ya saudara, Tuhan telah memakai alat-alat ini sehingga kita boleh menginjil ke seluruh dunia melalui internet, ya, melalui teknologi canggih ini. Dan semua orang-orang percaya berdoa, ya, ada menara-menara doa yang dibangun di seluruh dunia, dan ada doa yang terus dinaikkan seperti di MDSB ini. Ya, doa-doa 24 jam non-stop, satu minggu 7 hari dinaikkan terus menerus. Dan saya percaya doa-doa kita didengar Tuhan, dan bangsa-bangsa pasti akan dipulihkan. Amin. Dan saat ini gereja kita juga, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk bergabung dengan menara doa di Amerika, Azusa Street Prayer Tower, dan gereja kita kebetulan diberikan jadwal setiap Selasa, jadi nanti siang jam 12, dan kemudian hari Kamis, hari Selasa itu jam 1, hari Kamis jam 12. Dan banyak orang yang berdoa dari bangsa-bangsa. Ada pokok-pokok doa yang dinaikkan. Bukan sekedar pokok doa saja yang kita baca, tetapi benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh, karena kita tahu keadaan dunia saat ini. Dan apa yang terjadi saudara, kita melihat ada perubahan demi perubahan, tetapi iblis memang tidak tinggal diam. Ya, dia selalu overtime, selalu melakukan overtime, tetapi Yesus kita all the time ada untuk kita. Amen. Dia ada untuk bangsa-bangsa. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena Yesus menyertai kita dan doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan.
Ya, jadi bagi semua pendoa-pendoa, nggak usah pikirin, ya, nggak usah pikirin apa masalahmu, ya. Saya percaya Tuhan pelihara. Waktu saya Amin. juga mengambil keputusan setelah dikonfirmasi beberapa kali ya untuk meninggalkan pekerjaan sekuler kita yang sudah berpuluh tahun kita lakukan, ya. Walaupun kita mulai melayani pekerjaan Tuhan, bukan full timer, hanya full heart saja, ternyata Tuhan pelihara tuh sampai sekarang, saudara. Dan saya baru saja full timer di Taman Doa ini. Dan Tuhan sangat memberkati, Tuhan memelihara dengan cara Tuhan yang sangat-sangat ajaib. Jadi bagi pendoa tetap semangat, amin. Dan itulah, apa waktu masih ada? Haleluya. Silakan Bu, silakan. Oh masih ya, sedikit lagi. Dan kemudian apa yang terjadi dengan Daniel? Di ayat yang ke-17 kita tahu raja memberikan perintah dengan terpaksa, kemudian tetapi waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ternyata ada malaikat Tuhan yang melindungi dia sehingga singa-singa itu menutup mulutnya, ya. Dan kita tahu ceritanya, ya. Dan pagi-pagi hari maka raja datang menengok, ya, dan dia memanggil nama Daniel, dia berseru, ya, di ayat 21 dia memanggil nama Daniel dengan suara yang sayu, kayak karena dia pikir apa masih hidup ya orangnya begitu, ya. Dan ternyata yang terjadi, Daniel bahkan menjawab raja. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu." Saya percaya Raja Darius ini takut Tuhan juga, ya. Dan kemudian dia katakan, "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku." Ya, ternyata Daniel tidak bersalah. Dan cerita selanjutnya kita tahu, maka orang-orang yang bermufakat untuk membuat kejahatan kepada Daniel, mereka akhirnya dibuang ke dalam gua singa itu. Dan belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah melahap mereka sampai tulang-tulangnya pun retak. Aduh, kasihan sekali, ya. Begitulah kalau ada orang yang fitnah kita, saudara, doakan saja, ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu siapa kita dan Tuhanlah yang membela kita. Haleluya. Nah, jadi saudara, di ayat yang ke-28 dia melepaskan, Daniel mengatakan dia melepaskan dan menolong, dan ini raja yang mengatakannya, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ya, jadi saudara, jangan pernah khawatir. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dengan teladan daripada Yesus dan juga Daniel, maka walau kita apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, maka saya percaya pendoa akan memiliki integritas. Maka jadilah pendoa yang berintegritas, saudara. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini boleh kita teladani dan boleh kita lakukan dalam hidup kita, maka kita akan melihat mujizat terjadi. Bangsa-bangsa dipulihkan, keluarga besar kita dipulihkan. Oh ya, saya mau bersaksi sedikit. Pada waktu beberapa minggu yang lalu, keponakan saya, ya saya orang Ambon, ya, tetapi adik saya menikah dengan orang Chinese di Ambon, dan kemudian mereka mempunyai anak yang sakit, ya, satu anaknya sakit, dia sudah menikah, dia memiliki 2 anak, dan kemudian sakitnya membuat dia semakin lemah. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan ternyata COVID. Dan waktu dinyatakan COVID, anak ini sepertinya mulai stres. Dan kemudian dia
berpikir ya sudah hidup saya segini saja begitu ya, usianya sekitar 40-an. Dan waktu saya sedang pagi-pagi benar saya sudah bangun, sedang berdoa, tiba-tiba istrinya menelpon. Istrinya mengatakan, aduh Tante Omi tolong dong sampaikan kepada ya, nama keponakan saya Denny ya, kita panggil Koko. Dan kemudian dia sekarang sedang dirawat di rumah sakit, tetapi dia memberontak. Dia tidak mau lagi diinfus, tidak mau lagi ditransfusi darah karena HB-nya sangat rendah sekali dan dia semakin lemah. Dan akhirnya saya hubungin dia, ternyata telinganya juga nggak bisa dengar. Jadi saya menghubungi dia dengan video call, tetapi harus pakai tulisan dan merepotkan juga. Dan akhirnya karena dia diberikan handphone di sana, dia boleh menghubungi kami. Dan akhirnya saya WA dengan dia, saya kasih semangat. Saya bilang kamu jangan pernah menyerah. Ingat anakmu ada 2 orang ya, anakmu ada 2 orang dan mereka sangat membutuhkan kasih Bapa. Dan dia bilang sudah Tante Omi katanya, saya sudah capek, udah deh saya menyerah saja. Saya bilang kalau kamu menyerah artinya kamu sedang menghancurkan bait Allah yang yaitu tubuh kamu sendiri itu adalah bait Allah. Dan kalau kamu menghancurkan bait Allah maka Tuhan sangat murka. Dan Tuhan akan menghancurkan kamu dan kamu nanti bukannya masuk ke surga tapi masuk ke neraka loh. Dan kemudian istrinya sudah bersusah payah membujuk, dokter juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia bahkan menandatangani surat supaya tidak perlu lagi dirawat ya, mungkin karena lagi stres begitu. Semua peralatan dia cabut, HB-nya semakin rendah. Dan waktu saya dengar itu, aduh saya nangis untuk Tuhan. Saya minta Tuhan tolong ubahkan pola pikirnya. Saya minta tolong pendoa syafaat, minta tolong penjaga menara doa secara pribadi, mereka berdoa untuk Koko ini ya Tuhan ya. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara, istrinya sudah mencari darah untuk didonor gitu ya, dia tidak mau lagi. Dan kita terus berdoa, saya terus kirim firman Tuhan, terus memberikan ayat-ayat firman Tuhan, memberikan semangat buat dia. Karena hati kita, hati yang penuh belas kasihan, hati Yesus ada dalam hati kita. Dan kemudian apa yang terjadi saudara, singkat cerita ya, sepanjang minggu-minggu itu hampir 1 bulan kita terus berdoa. Dan kemarin hari Senin istrinya mengirim laporan kepada saya bahwa COVID-nya sudah negatif. Dan dia sudah diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit. Haleluya. Wow, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk kita terus berdoa. Amin. Semangat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan buat kita hari ini. Dan biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa dulu untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, firman yang sangat sederhana, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau telah mendengar apa yang pendoa-pendoa di menara doa segala bangsa ini naikkan. Mereka dengan hati yang penuh integritas. Mereka adalah pendoa-pendoa yang berintegritas. Mereka juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar ini terus boleh kami pakai sebagai teladan dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk menara doa segala bangsa ini, pakai terus lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, semua apa yang mereka butuhkan Tuhan pasti cukupkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang ajaib kami bersyukur dan berdoa. Amin.